Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin pandan crumble cake. Ini enak banget, ekonomis juga, cara bikinnya gampang, pakai metode all-in-one. Cake-nya lembut, wangi pandan, dipadu dengan crumble di atasnya yang crunchy. Ini enak banget, cocok buat ide bakulan ataupun oleh-oleh. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat topping crumble. Siapkan wadah atau bowl, kemudian kita masukkan sebanyak 15 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Tambahkan dengan 10 gram gula halus. Aduk sampai butter dan gula halusnya tercampur rata. Nah, kalau udah jadi creamy kayak gini, langkah selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 22 gram tepung terigu protein rendah. Dan tambahkan juga dengan 8 gram tepung maizena, kemudian kita aduk aja sampai teksturnya menjadi bergerindil. Ini pengadukannya nggak perlu diulen, hanya diaduk aja pakai spatula kayak gini sampai teksturnya bergerindil kecil-kecil. Setelah beberapa menit diaduk, ini teksturnya udah mulai bergerindil kecil. Ini gampang banget ya prosesnya, nggak perlu waktu lama, dan ini udah jadi. Bisa kita gunakan, tapi akan kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita akan membuat adonan cake pandan. Sebelum membuat adonan cake, di sini sudah aku siapkan dulu 75 gram butter yang sudah aku lelehkan dengan cara ditim sampai leleh aja. Butternya kondisinya masih cukup panas. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh kental manis dan kita aduk-aduk sampai rata. Untuk butternya sendiri sebenarnya bisa juga diganti pakai margarin ya. Akan tetapi kalau pengen aromanya lebih wangi, sebaiknya gunakan butter aja. Di sini aku tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih. Butter ini akan kita sisihkan dulu dan ditunggu sampai kondisinya hangat-hangat kuku. Lanjut kita akan siapkan wadah atau bowl yang lain. Kemudian kita masukkan sebanyak 3 butir telur utuh. Tambahkan dengan 2 butir kuning telur. 5 gram SP, aku pakai merek WIC 75. Kemudian tambahkan juga dengan 70 gram gula halus. 80 gram tepung terigu protein rendah. 5 gram susu bubuk. 5 gram tepung maizena. Dan kurang lebih 1 sendok teh pasta pandan. Mixer semua bahan tadi menggunakan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8-10 menitan. Di sela-sela pemikseran aku rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Kemudian lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya mengembang, kental, dan berjejak. Proses pembuatan cake pandan ini menurutku cukup gampang, pakai metode all-in-one, jadi tinggal kita mixer aja semua bahannya kecuali margarin dan campurannya tadi. Ini sampai mengembang, kental, berjejak, warnanya agak pucat seperti ini ya teman-teman. Ini udah cukup dan ini udah sekitar 8 menitan aku mixer. Ternyata hasilnya sangat mulus dan mengkilap. Konsistensi adonannya sendiri cukup kental dan berjejak. Kemudian ini lanjut aku aduk pakai spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar tercampur rata. Kalau udah dipastikan rata, tambahkan campuran butter, kental manis, dan garam yang sudah kita aduk sebelumnya. Dan ini kondisi butternya udah hangat-hangat kuku, hampir dingin. Masukkan butter ke dalam adonan sambil kita aduk balik dengan spatula. Dan pengadukannya harus sampai benar-benar rata. Proses pengadukan baliknya seperti ini ya, jadi wajib banget dipastikan butter benar-benar tercampur rata dengan adonan supaya hasil cake-nya nggak bantet. Kita bisa lihat hasil akhir konsistensi adonannya masih cukup kental dan berjejak, tanda adonannya udah benar dan ini bisa langsung kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang persegi dengan ukuran 22 x 22, tingginya 4 cm, di mana loyangnya udah aku alasin pakai baking paper. Setelah adonan dituang, hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan rongga udara, kemudian ratakan dengan tusuk lidi supaya pori-porinya kecil-kecil dan halus. Adonan cake pandan sudah siap untuk dipanggang, tapi sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menitan supaya suhu ovennya stabil. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Di sini kipasnya aku matikan dan posisi loyangnya aku letakkan di rak paling bawah.
Setelah kurang lebih 5-7 menitan di oven, aku keluarkan dulu adonannya dan aku mau tabur dengan crumble yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi tadi adonannya kita panggang dulu supaya bagian permukaannya agak set, baru kita tabur dengan crumble. Kemudian lanjut kita oven kembali sampai matang. Suhunya masih sama, 170 derajat Celcius, pakainya api atas bawah, kipasnya dimatikan. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar, dipanggangnya selama kurang lebih 30 menitan juga atau sampai permukaannya kecoklatan. Dan setelah total 30 menit dipanggang, bisa kelihatan bagian permukaannya tampak kecoklatan. Ini udah matang ya, bisa langsung kita keluarkan dari oven. Begitu ovennya dibuka, aromanya langsung semerbak wangi pandan. Mengembangnya juga bagus banget, permukaannya berwarna kecoklatan dan cantik. Hentakkan loyang untuk mengeluarkan sebagian uap panasnya supaya cake-nya nggak mencuat berlebihan. Tunggu sekitar 5 menitan. Kemudian kita letakkan cooling rack di atasnya dan kita balik. Saat membalik, ini hati-hati jangan lupa kita alasi tangan kita dengan alas kue atau serbet bersih supaya nggak kepanasan. Angkat loyang secara perlahan-lahan, kemudian kita ambil baking papernya. Nah, ini kelihatan banget ya, tekstur cake pandannya sangat lembut dan moist. Langsung kita balik kembali supaya bagian permukaannya berada di atas. Dan ini dia, pandan crumble cake-nya udah jadi. Ini cantik banget, perpaduan warna hijau, warna kecoklatan dari permukaannya, dan warna sedikit putih dari crumble-nya. Sebelum dipotong, di sini aku tunggu dulu sampai cake-nya agak dingin supaya hasil potongannya rapi. Nah, kalau udah cukup dingin, bisa kita potong-potong sesuai selera. Dari potongannya aja udah kelihatan ya, cake-nya sangat lembut dan moist dengan crumble yang sangat crunchy. Tekstur bagian dalam cake pandannya bisa dilihat, ini pori-porinya kecil-kecil, halus dan sangat mulus. Teksturnya lembut, fluffy, ringan banget, dan dari belahannya aja udah berasa kalau cake-nya ini lembut banget. Suka banget sama hasilnya, ini mirip banget kayak chiffon cake. Tuh, pori-porinya tuh bener-bener halus banget, sangat lembut, fluffy, dan pas aku coba, ini beneran sangat-sangat lembut. Rasa pandannya berasa, manisnya pas, tekstur cake-nya sendiri lembut, di atasnya itu ada crumble yang sangat crunchy, enak banget. Perpaduan crunchy-crunchy, krenyes-krenyes, dipadu dengan cake yang lembut, ini sangat cocok. Untuk rasa crumble-nya sendiri, manis ada gurih-gurihnya, jadi cocok banget buat cake pandan yang rasanya manisnya tuh pas dan tipis. Sama sekali nggak bikin enak dan sama sekali nggak bikin seret di tenggorokan. Tekstur cake-nya ini lembut dan sangat ringan, jadi enak banget pas digigit. Jujur, resep ini tuh recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Cara buatnya gampang, pakai metode all-in-one. Hasil cake-nya tuh selembut ini, bener-bener selembut kapas, mirip kayak chiffon cake. Cocok ya buat suguhan, oleh-oleh, maupun ide bakulan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.